Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan yang luar biasa hingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian manajemen Islam. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang ahlus syafa'ah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang dirahmati Allah, di pagi hari ini senang sekali rasanya Ovi kembali menyapa Anda dalam kajian manajemen Islam bersama Bapak Juli Murtado dari Kafah Center di pagi hari ini. Dan topik-topik yang sangat menarik akan hadir untuk Anda Mitra Pas sampai nanti di jam 6 pagi. Di pagi hari ini telah rawuh beliau Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, J. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin dekat kita dengan pintu gerbang bulan Ramadan, Ustaz. Luar biasa. Dan Mitra Pas, di pagi hari ini satu topik yang sangat menarik akan kita bahas dan Anda bisa bergabung bersama kami di SMS dan WhatsApp kami 085277999901, juga telepon di 0295385877, dan juga bisa simak streaming kami di www.pasfmpati.com, dan pastinya juga Anda bisa menyimak live audio visual kami di fanpage Facebook kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, topik pagi hari ini yang kita angkat adalah pentingnya kita menggunakan hati nurani, mata dan telinga kita untuk memahami tuntunan Islam agar kehidupan kita bisa lebih berkah. Monggo silahkan Ustaz Juli Murtado. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, saudara-saudara sedaya dimanapun berada yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini cukup cerah, hujan mereda, namun menurut BMKG masih padat hujan, walaupun kemungkinan besar untuk di daerah Pati ini tidak terlalu berisiko tinggi terhadap banjir pada bulan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini memang sengaja ada topik yang khusus yang menyangkut masalah penggunaan hati nurani kita, mata dan telinga kita, yang berkaitan erat dengan jiwa kita, dengan bagaimana menyikapi kehidupan kita ini masuk di dalam koridor tuntunan Islam. Ayat-ayat Allah dan As-Sunnah dan semua tuntunan Islam hakikatnya adalah cahaya-cahaya bagi kita yang bisa menerangi hati kita, pikiran kita, langkah kehidupan kita menjadi terang benderang, sehingga tidak keperosok sana keperosok sini, yang pada akhirnya akan menjatuhkan kita kepada kelalaian. Ada ayat yang cocok di sini kebetulan perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena rasanya semakin banyak kita merenung fenomena-fenomena yang begitu banyaknya terjadi di depan kita, di dalam kita berkehidupan sehari-hari, berkehidupan bernegara dan sebagainya. Rasanya jiwa agama atau kepentingan kehidupan kita untuk
memanfaatkan hati nurani, mata, telinga, akal pikiran kita yang akhirnya kita perlu mengendalikan kehidupan kita berdasarkan tuntunan-tuntunan Islam yang sudah diyakini, dirasakan di hati, dan sudah dibuktikan oleh mata dan telinga kita. Kita perlu memperkuat atau meningkatkan semangat terus untuk hati kita bisa terjaga, mata kita, telinga kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dari hal-hal yang tidak sesuai tuntunan Islam. Ini ada ayat yang kelihatannya biasa begitu, tapi kalau kita renungi cukup dalam, karena peringatan dari ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memikirkan ayat ini. Ini di surat Al-A'raf ayat 179, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Yang arti terjemahannya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan, jadi bukan sedikit tapi kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami, merenungi ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebenaran-kebenaran dari Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang pada akhirnya akan menjerumuskan kepada neraka jahanam besok di akhir zaman. Ini kalau kita lihat itu kok kelihatannya sepele, nggak menggunakan hati, mata, telinga untuk memahami kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah, tuntunan-tuntunan Islam. Kok begitu kerasnya Allah memberikan contoh, ibarat mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi, lebih sesat lagi. Mereka orang lalai dan kebanyakan mereka nanti menjadi ahli neraka. Kita bergetar kalau kita lihat membaca ayat ini. Kenapa? Kalau kita lihat fenomena akhir zaman ini, kita memang kadang begitu dalam kehidupan kita ini kejebak oleh situasi-situasi di dalam kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat atau bekerja, yang kita seakan-akan disibukkan oleh pikiran-pikiran dunia, pikiran ubud dunia, pertimbangan-pertimbangan ubud dunia menjadi sesuatu hal yang sehari-hari menggelutinya, tanpa memberdayakan sejauh mana kelakuan kita itu, aktivitas itu melalui hati, mata, dan pikiran kita dan telinga kita itu berada dalam koridor kebenaran, enggak sih, gitu loh. Nah,
Misalkan begitu ada kelompok tertentu yang kurang bagus, wah dihujat terus ndak karu-karuan, di share, di WA ke sana ke sini seakan-akan benar. Benar gak seperti itu? Jadi seakan-akan kelompok itu seperti setan, itu nggak ada baiknya, atau mengeneralisir semuanya. Sekarang kalau pemilu atau apa nggak nyebar amplop nggak bakalan menang. Apa jadi keseluruhannya digeneralisir. Wah ya, kalau nggak korup ya bagaimana itu, setiap ada anggaran tuh saya dindet atau apa. Banyak kasus sekarang BUMDes misalnya gitu. Dalam kehidupan kita yang sekecil-kecilnya, misalnya kita sudah pensiun, malah hubungan suami istri kadang-kadang tidak harmoni karena orientasinya lebih banyak ke orientasi kejebak kebiasaan duniawi. Jadi pertimbangannya yang dominan adalah duniawi. Masalah benar, masalah tidak, masalah ini baik, halal atau tidak, itu seakan-akan urusan belakangan. Nah kalau ini yang terjadi, maka misalkan dia nggak terlalu rajin di masjid, ngaji ya wis nggak terlalu, ya untuk apa kak? Kalau manfaatnya untuk kehidupan misalnya kayak gitu. Terus mau pengajian ya paling ya gitu-gitu dan sebagainya. Jadi dirinya menjauh dari tuntunan koridor Islam. Nah kalau ini maka kehidupannya akan gersang dan rawan sekali digoda setan. Rawan sekali kita terpengaruh oleh setan. Ajakan-ajakan yang kita apik padahal tidak halal, tidak thayyib, tidak benar, dilakukan itu. Akhirnya terjadilah kehidupan yang miskin dari koridor kebaikan, kebenaran yang dituntunkan oleh Islam. Nah ini rawan sekali di zaman kompleks seperti ini. Akhirnya ya wes lah, dia jadi pengen kaya cepat ya, dia jadi juragan judi online misalnya, atau dagang, macam-macam atau politikus itu ya kayak gitulah dan sebagainya. Ayolah kita kalau pas mau jadi DPR, kalau bisa yang namanya dana aspirasi sebesar-besarnya, kalau iso sepakati ya yang atas begitu lebih banyak dan sebagainya. Padahal orientasinya bagaimana melanggengkan kekuasaan. Dengan dana yang besar itu otomatis bisa mengajak konstituennya untuk bisa memilih dia lagi karena ada duit nih. Ya, jadi ada keberuntungan nih dan sebagainya. Berkecenderungan memilih yang seperti itu. Ya kalau dalane nggak dibangun rusak ya wis didandani dan sebagainya, nanti pasti milih kono dan sebagainya. Jadi terjadi transaksi kalau ditarik di dalam urusan Islam, halal dan thayyib enggak seperti itu. Kalau hanya sekedar melanggengkan kekuasaan, benda di DPR terus umpamanya seperti itu, thayyib dan halal enggak, sehingga mereka yang mendukung dia dikasih terus. Mungkin masyarakat sebelahnya enggak mendukung, enggak dikasih terus. Timbullah ketimpangan, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, rusaknya tatanan kehidupan yang bernilai baik dan benar menjadi jauh. Karena yang penting untung untung secara materialistis, bukan untung secara Islami. Yang untung secara Islami mengedepankan kesucian hati kita, mengedepankan kebenaran, mengedepankan
keinginan dia mencari agar kehidupannya bisa hasanah dunia, hasanah akhirat, tembus di akhirat. Jadi seperti itu. Maka begitu banyaknya kan lucu, misalkan 300 sekian triliun cuma dihukum 6,5 tahun umpamanya. Yaitu akibat-akibat dari semua sisi kehidupannya tidak atau jauh dari mempertimbangkan ini sesuai tuntunan Islam enggak sih? Sesuai dengan kebenaran enggak sih yang hakiki? Kebanyakan akhirnya kepentingan duniawi itu yang jadi pertimbangan. Oh enggak enak begitu. Oh kalau enggak ini nanti dipecat. Oh ada ini. Ono amplop gede kok dijanjikan. Oh ada begitu. Jadi begitu itu berpengaruh. Karena itu dalam ayat ini memberi peringatan kepada kita, hati-hati loh ya kalau kita buta hati kita, buta mata dan telinga kita dan pikiran kita dari tuntunan-tuntunan cahaya Allah, Islam, maka kita seperti masuk di dalam kegelapan arus ubudunya. Wis endi wis pokoke ketoke menguntungkan secara duniawi, diantem aja, jebret. Pengen menang sana, pengen ini, kayak pengen apa. Wah, berkolaborasi di dalam sesuatu yang tidak baik dan benar, dan seterusnya. Wah, ben anu sesuai nyogok ae, ben ada begitu, ben ada ini, ada upeti, ada apa kayak atau apa, misal ben naik jabatan atau apa, ben masuk ke menjadi pegawai dan sebagainya. Semuanya diorientasikan kepada biasanya nyokok ya gak dikasih, biasanya gak amplop gak amplop, biasanya gini, biasanya ruwet. Tapi pertimbangannya duniawi, dan ini akan menjauhkan kita. Nah, menjauhkan kita dari koridor bener gak ini, thayyib gak ini, halal gak ini, sesuai dengan tuntunan Islam gak ini, itu sangat penting ternyata di dalam mempengaruhi perjalanan kehidupan kita di era global ini. Entah dalam bisnis, entah dalam bekerja, entah dalam berinteraksi dan sebagainya. Kalau ini tidak terbiasa kita lakukan untuk selalu membenturkan introspeksi diri ini dalam keadaan benar enggak ya yang saya lakukan ini? Apa hanya keuntungan duniawi tok sing tak kejar, berupa jabatan, berupa materi, mbuh halal mbuh enggak, yang penting pokoke oleh dan sebagainya, kong kali kong, yang penting saling menguntungkan dan sebagainya, nggelumbur sana sehingga bisa menguntungkan, nah begitu enggak menguntungkan pedot sana, guanti nempel sana dan seterusnya. Kalau kita ceritakan tidak pernah habis-habisnya. Pada intinya, kalau hati nurani, pikiran, mata, telinga kita tidak dibenturkan untuk kita introspeksi diri, benar enggak langkah kita ini, sesuai tuntunan enggak ini, nah, itu maka kita akan bergelimang di dalam kegelapan ubudunya. Dan itu oleh Allah dikasih peringatan, hati-hati loh ya. Nanti kita jadi ahli neraka tanpa batas, siksa tanpa batas. Bukan ahli neraka, bukan ahli surga maksudnya. Yang itu adalah pahala terbaik, nikmat tanpa batas. Jadi ada keyakinan tentang pentingnya kehidupan. Walaupun sebagian orang gak percaya hari akhir, atau percaya tapi hanya di kulit. Bukan diyakini bahwa nanti yang kita kejar adalah alam keabadian yang penuh nikmat, bahagia tanpa batas. Bukan alam keabadian yang penuh siksa tanpa batas, yaitu neraka. Tapi kita yang cari adalah surga, reward yang terbaik tanpa batas itu. Nah, karena
Karena kehidupan dunia ini memang penuh ujian, penuh ini dan sebagainya. Kadang kita ini sudah benar dihantam sana, kadang kita memperjuangkan kebenaran malah yang dicokok, diupel-pel dan sebagainya, dikira apa kayak dan sebagainya. Misalnya dalam kasus itu, misalkan di PIK itu ya, kasus PIK itu di Jakarta itu ya, di Tangerang di sana. Itu kan orang yang aktivis pejuang keadilan dan kebenaran, itu seakan-akan seperti orang jelek aja. Contoh seperti itu. Maka ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan hati nurani, pikiran yang benar, mata, telinga kita tidak diuntukkan untuk merajut pertimbangan kebaikan dan kebenaran, maka kita dianggap seperti binatang, bahkan lebih sesat. Bahkan kita dikatakan orang-orang yang lalai, yang nantinya mengantarkan kita kepada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pola pikir yang selama ini kita tanpa disadari itu berenang-renang di kegelapan ubud dunia. Maka mari kita tercerahkan untuk melihat kita ini berada di jalur yang benar, jalur yang lurus atau enggak. Kita berada di jalur yang lurus, yang benar, yang baik atau enggak. Atau itu untuk kepentingan kekuasaan, kepentingan ubud dunia, kepentingan duniawi semata. Nah, kalau itu yang terjadi, celakalah. Apalagi kalau pemimpin bangsa ini seperti itu, celakalah bangsa kita ini. Karena sikap kepanggilan keputusannya nanti pasti tidak adil, tidak benar, pasti menguntungkan sekelompok kecil saja, pasti ada yang disengsarakan, terutama kelompok marginal, kelompok kecil, wong cilik yang enggak dikuasa, jadikan objek semuanya untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan kelompok tertentu dan seterusnya. Ini akibatnya manakala kita jauh dari koridor tuntunan Islam. Sehingga kita berharap salah satu yang harus menjadi concern kita sebagai umat Islam, kita berharap pemerintah maupun para lembaga kemasyarakatan yang bergerak di dalam dakwah, di dalam sosial keagamaan, untuk bisa membentengi, memberikan teladan bahwa jiwa agama itu penting. Pembelajaran dari agama itu betapa pentingnya, agar kita tidak terjerumus dalam kegelapan ubud dunia yang akan mencelakakan kita, akan melalaikan kita, seakan-akan kita seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi, yang ujung-ujungnya kita tersesat, ujung-ujungnya kita akan mendapat siksa, utamanya nanti di akhirat. Nah, ini menjadi penting bagi kita agar supaya kita berubah mindset kita. Oh ya, kalau begitu sekarang setiap kita melangkah, introspeksi dulu, ini dalam tuntunan yang benar atau enggak. Kalau enggak, sebaiknya tinggalkan. Sebab kalau itu kita lakukan, itu seperti kita nih snowballing tapi turun ke dalam dunia kegelapan. Jadi akhirnya besok lagi gampang nih untuk melakukan itu lagi. Gampang nih lagi. Kalau korupsi ya korupsi aja. Kalau naik pangkat biasanya ngasih amplop, ngasih upeti, yang ngasih terus juga dan sebagainya. Kalau dia jadi pejabat yang lebih tinggi, genting ngambil lagi dan sebagainya. Ini dianggap menjadi budaya biasa. Ono endi wis ngono, biasa tanpa ada suatu pertimbangan
Iki nek gak bener ya, nek gak baik ya, gak sesuai dengan tuntunan. Allah mengancam kita untuk menjadi hamba-hamba yang lalai, yang sesat, yang akhirnya kita akan masuk ke jurang siksaan tanpa batas. Dicicil ning dunya. Kelihatannya materinya, buahnya kelihatannya wong hebat itu, pernah jadi pejabat ini dan sebagainya. Tapi janjane dia miskin amal, miskin kebaikan, miskin kebenaran yang oleh Allah nanti akan diberikan sebuah hukuman atau siksaan yang pedih, yang tidak akan bisa dia minta bantuan kepada siapapun, karena Allah lah yang maha hakim seadil-adilnya. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum kita diambil oleh Allah nyawa kita atau jatah kehidupan kita di dunia, mbok ya, ayo kita rubah mindset kita bahwa setiap langkah-langkah kita harus melalui pertimbangan koridor-koridor Islam, koridor tuntunan Allah, koridor kebenaran, koridor kejujuran, koridor keadilan, koridor kemaslahatan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Mudah-mudahan ini bisa membawa kehidupan kita bisa lebih berkah, lebih berkualitas, hasanah dunia, hasanah akhirat. Monggo, silakan. Baik, Mitra Pas, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mungkin jika ada pertanyaan masuk di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877, atau bisa masuk di kolom komentar fanspage kami di Radio Pas FM Padi 2. Ustadz Juli, ini ada beberapa penanya yang sudah masuk di WhatsApp kita di pagi hari ini. Dari Pak Sin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, masih bisakah kita menjaga mata dan telinga dari hal-hal negatif pada saat ini? Karena sudah terlampau banyak sisi negatifnya di zaman ini. Dari Pak Sin, matur suwun. Matur suwun nggih. Pernyataan jenengan itu mewakili banyak orang yang karena saking banyaknya kita nyaris tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal itu. Namun tuntunan Islam selalu mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, dan itu akan kembali kepada kita berupa keberkahan dan rahmat Allah. Karena itu betapa sulitnya, namun kita bisa meminimalisir. Apalagi kalau disertai keimanan dan kebiasaan yang kita latih terus, mudah-mudahan ajang minimalisir itu menjadi nyata sesuai dengan cita-cita kita. Jadi seperti itu, karena kadang-kadang kita bagaimana yang buka HP aja kadang-kadang moro-moro masuk sesuatu yang nggak bener atau apa dan sebagainya. Kadang kita di grup-grup itu wadang wis pokoknya sing kita marem pokoknya dia nggak cocok diunggah terus dan seterusnya dan seterusnya. Memang begitu banyaknya. Ini memang zaman akhir zaman mendekati akhir zaman tepatnya ya. Mendekati di mana godaan-godaan sudah luar biasa. Kiri kanan dan sebagainya, dan itu memang kesukaan setan untuk terus memberdayakan sisa-sisa kehidupan dia untuk nggodain manusia ben masuk neraka. Jadi kita harus perkuat iman kita, makin kuat iman kita, makin yakin bahwa berada di dalam koridor kebenaran akan membawa kebaikan. Nek susah kebaikan di dunia, paling tidak nanti dijamin oleh Allah berada di dalam kebaikan di akhirat yang tanpa batas, yang nilainya seharusnya menjadi
suatu impian kita untuk mengejarnya, mengejar pahala yang terbaik. Paling tidak kalau dalam diri kita seperti itu, paling tidak kita tidak terbawa arus atau sengaja terbawa arus. Artinya begini, kita yo nyadarin, tapi ya sepimen zaman saiki gitu. Apalagi informasi zaman saiki nek gak ngono ya gak iso. Zaman saiki nek gak masa iso ning ndi mlebu jadi bupati jadi apa centek puluhan miliar. Zaman ini. Nah, kalau kejebak oleh koridor kebiasaan mindset seperti itu, kita akan secara tidak sadar akan terbawa arus kita. Tapi kalau kita lawan, nggak boleh lah. Apapun dunia ini, apapun itu kecil di mata Allah. Dan kita hidupnya bukan hanya dunia tempat ujian. Setidaknya ada suatu saringan-saringan. Itu yang kita ingin sampaikan, saringan-saringan bahwa ada pilihan kenikmatan yang jauh lebih besar dibanding itu. Andai kan kecelepretan, ya sudahlah kita istighfar dan sebagainya. Tapi tidak terbawa arus. Ini tidak terbawa arus. Yang celaka itu kalau memang dialah yang membawa arus. Jadi memang dengan kemunafikannya dan sebagainya dia membawa arus suatu pencitraan itu nggak apa-apa, sesuatu yang rekayasa politik untuk ambisi pribadi kekuasaannya nggak apa-apa, janji-janji bohong nggak apa-apa, yang penting menang, yang penting sudahlah begitulah. Nah, jadi dia malah pembawa arus. Jadi akhirnya menimbulkan orang sekarang misalkan saya ngono kuis gak apa-apa wong kono-kono biasanya ning ndi yang ngono dan sebagainya gitu. Nah, kita hindari, kita menjadi pejuang arus yang jahat. Bahkan kita juga harus hindari menjadi orang yang secara tidak langsung terbawa arus gitu. Kita harus menjadi posisi kita melawan arus itu sekuat semampu kita. Andaikan itu masih terjadi nyerempet-nyerempet, setidaknya itu kecil. Setidaknya itu tidak dikuasai oleh arus ubud dunia yang memang menggiurkan kelihatannya. Karena itulah setan ingin membuat mindset manusia untuk yang ubud dunia itu menggiurkan. Padahal sebetulnya itu malah mencelakakan dirinya. Utamanya nanti setelah kita dipanggil oleh Allah. Karena semuanya dipanggil oleh Allah. Nggak ada yang nggak bisa melawan yang namanya takdir Allah. Waktunya kapan nggak ada yang tahu. Maka mari kita pilih. Hidup memang memilih. Memilih yang risikonya kita minimalisir sekecil-kecilnya dengan membentengi keimanan dan akal sehat kita bahwa kebenaran-kebenaran atau tuntunan Allah membawa cahaya, membawa keberkahan, membawa rahmat, dunya hasanah, tembus di akhirat. Mudah-mudahan kalau ada riak-riak yang masih terpengaruh itu akan dibentengi oleh ini sehingga kita tidak terbawa arus atau pejuang pembawa arus. Nang dindi dek pencitraan, nang dindi dek nek ngomong tuh bohong nggak akurat, nang dindi dia berusaha untuk memainkan peran kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Nah kalau itu yang terjadi ya tunggulah akibatnya. Karena janji Allah itu selalu benar. Selalu benar. Orang yang pembohong, orang yang munafik, orang yang suka pencitraan dan sebagainya itu inti neraka kasarane. Untuk menunjukkan bahwa itu termasuk makhluk yang dibenci oleh Allah yang nanti akhirnya menjadi hamba Allah yang tersiksa paling bawah. Contohnya gitu. Mudah-mudahan di tempat yang kadang-kadang kita menghadapi bagaimana ini kita tetap optimis, tidak pesimis, tidak terbawa arus,
yang kita akhirnya menjadi lalai. Seperti ayat tadi, hati, mata, telinga, pikiran kita tidak dikendalikan di dalam kedekatan kita, benteng tuntunan yang benar, tetapi kita lalaikan hati, pikiran, mata, telinga, nurani kita di dalam arus kegelapan ubud dunia yang semakin lama semakin besar ini. Mudah-mudahan kita tidak demikian atau tidak memilih yang seperti itu. Mudah-mudahan ya. Monggo yang lainnya silakan. Iya, dan mitra pas pembahasan yang semakin menarik di pagi hari ini yang juga sudah masuk di pagi ini di WhatsApp kami. Terima kasih. Ada dari Pak Muin ini yang juga berkirim komentar begitu, Ustadz. Ji. Pak Juli, sepertinya jika semua menggunakan nurani, nampaknya negara kita ini sudah jadi negara maju. Tapi orang bilang kalau berpolitik jangan terlalu menggunakan hati agar tidak sakit hati. Dari Pak Muin di pagi hari ini. Menarik ini. Ya itulah, begitu besarnya godaan di zaman sekarang. Dan disitulah Allah menurunkan tuntunan berupa Al-Quran, As-Sunnah, teladan, yaitu Rasul yang kita cintai, yang mudah-mudahan bisa membawa khairah ummah, bukan sebaliknya menjadi ummah yang buih, mudah dipecah dan sebagainya. Memang itulah yang merajuk ya, memasuki mindset kita, dan makin lama makin berkembang, makin menguasai kehidupan kita. Apalagi kalau kita lihat generasi-generasi muda kita makin jauh dari ini. Maka perlunya ada perubahan-perubahan sistem dakwah kita agar bisa membangun daya tarik bahwa kebenaran tuntunan Islam adalah sebuah kenikmatan yang mestinya membanggakan dan dia cari dengan penuh semangat, bukan sebaliknya malah dihindari. Politik memang kotor, nggak kotor, cuma masuk politik. Wah, akhirnya orang mau masuk politik, terus kemudian ini kalau begini harus begini, akhirnya dia ya terpaksa ikut dan sebagainya. Ini betapa beratnya di dalam menyikapi itu, sehingga dulu sudah diberikan suatu gambaran oleh Rasul kita, suatu saat akan ada satu zaman kita ini megang kebenaran koyok megang bara api, yang kalau dilihat dari sudut ini menyakitkan gitu. Tapi percayalah, segala sesuatu apapun kalau kita imani dengan semangat untuk membangun kebaikan, kebenaran, maka itu insya Allah itu bukan suatu yang menyakitkan. Ya misalkan contoh zaman dulu yang gampang aja, itu misalkan Bilal dimembeleki watu koni, padahal ya bisa aja dia pura-pura itu. Ya nggak apa-apa, saya kira aku udah dianggap, padahal hatinya tetap Muslim, tetap ahad, tetap Allah. Tapi dia enggak. Dia memilih memegang kebenaran, walaupun dibeleki dan sebagainya, dilucuti, kayak itu. Tapi itu akan menghasilkan sebuah kenikmatan, karena kita yakin bahwa kehidupan tanpa batas, kehidupan yang oleh Allah dikatakan kekal abadi, walaupun faktanya yang mutlak itu hanya Allah, tetapi hari akhir itu, hari pembalasan itu akan masuk ke lorong waktu yang tanpa batas. Nah kalau itu penuh kenikmatan, itu yang kita cari. Itu yang harus ditimbulkan, walaupun kadang-kadang itu walah mau ngono tok di lapangan ini yang ngono. Insya Allah pilihlah kita tetap berpegang kepada koridor Islam apapun
Dan kalau kita bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan, insya Allah Allah memberikan jalan-jalan keluar yang baik dalam kehidupan kita, yang tidak harus terbawa arus. Tapi kita harus begitu. Walaupun ya tadi itu kadang-kadang itu menyakitkan gitu ya, kadang-kadang membuat kita ini seperti seperti ya tadi itu memegang bara api, cocok itu, paling cocok itu. Karena suatu saat akan ada yang namanya kondisi di mana yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, yang batil dikatakan wapi, yang apik dikatakan batil, yang menegakkan kebaikan dan kebenaran dikatakan penjahat, yang mengkhianati makan darah rakyat, makan uang rakyat dan sebagainya dikatakan pejuang hebat, pemimpin hebat, nah dan sebagainya dan sebagainya. Wis ngerti dhewe kita Pak yang kendaki itu, tapi tetap peganglah suatu koridor yang benar, karena hidup ini hanya sementara. Sementara itu, habis itu kita tinggal pasrah sama Allah. Nah, kepasrahan itu kalau bisa membawa kepada kebaikan neng dunya maupun nanti di akhir. Itu yang harus dipegang menjadi prinsip hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Sebab orang-orang yang memegang kebaikan, kebenaran dan konsisten, dan dia bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan kehidupannya, Allah memberikan jalan keluar yang baik, dan akan diberikan kehidupannya itu lumintu dalam kebaikan, dan akan terus semakin baik sampai dia dijabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke alam barzah. Mudah-mudahan kita demikian, dan yakinlah janji Allah itu benar, ning makin banyak orang itu nggak nganggep itu, sehingga hati, mata, pikiran dan telinganya itu memang tidak dibasahi oleh keinginan dia untuk menggapai ilmu-ilmu agama, cahaya-cahaya, ikut pengajian sana ini, mengkaji sana mengkaji ini, baik walaupun di HP atau apapun, dimanapun ada, sehingga akan mencerahkan, ibarat hati kita ini dicuci, insya Allah hati kita bersih, kehidupan kita bersih, dan insya Allah Allah bersama orang-orang yang bersih. Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Dan itu janji Allah selalu benar, insya Allah. Monggo yang lainnya silakan. Baik, kemudian Ustadz ini dari Ibu Fatim yang pagi hari ini terima kasih menyapa. Assalamualaikum Ustadz Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada atau tidak cara untuk melatih hati selalu qanaah dan istiqomah dalam mempelajari agama? Matur suwun. Inje, ya selalu ada itu. Mari kita sukai pengajian. Kalau di kita ini ada kajian manajemen Islam, atau dengerin radio ini, atau dilihat di itu yang baik-baik itu di internet itu ya. Jadi ada ustadz ini yang baik-baik dan sebagainya. Coba pelajari. Kalau tuh ada perbedaan khilafiyah dan sebagainya, kalau itu jatuhnya di khilafiyah, ya sudah. Kita tidak kejebak salah satu firqah atau ananiyah hingga akhirnya saling membenci, nggak usah itu. Kalau ada dasarnya dan sebagainya, ya sudah, kita milih yang mana gitu aja. Sambil kita mempelajari terus mana nantinya yang paling baik. Barangkali bisa berubah dan seterusnya. Nah, yang penting itu baik. Ngajak sholat, ngajak ini, ngajak ngaji, ngajak apa dan sebagainya. Dan itu harus menjadi kegemaran kita, masuk dalam hati. Kita sering bertafakur, kita sering berzikir. Insya Allah kebersihan itu akan menimbulkan rasa kenikmatan dimanapun berada. Apalagi kalau diliputi oleh ilmu syukur yang semakin besar di dalam diri kita. Dimanapun kita akan merasakan kenikmatan tanpa batas.
walaupun itu hanya lewat mata kita, walaupun itu lewat pendengaran kita. Coba kalau kita melihat mata, ada oplosan warna ini, ada begini, ada gini, padahal dasar warnanya cuma kuning, biru, merah. Ya, kuning, biru, merah apa itu? Nah, jadi seperti itu. Tapi bisa menimbulkan tanpa batas oplosan warna, baik dalam lukisan, baik dalam alam semesta ini dan sebagainya. Kita lihat, renungi. Kalau di medsos itu kadang ada yang nge-share tentang indahnya dunia ini, ada lapisan gunung ini. Coba renungi hati kita, mata telinga kita, bahwa iku sing gawe Allah kabeh. Ning donya iki sono kabeh. Jadi kita memang membutuhkan kontemplasi ya, perenungan-perenungan, tafakur-tafakur kita ini untuk mempertajam. Maka sebaiknya umat Islam itu kurang tafakuri, kurang renungannya, dan kurang itu dikonekkan dengan kekuasaan Allah. Padahal kalau itu, maka Allah itu sering di Quran itu kan sering menyebutkan, aku ini Allah pencipta langit dan bumi, dan seterusnya, itu berkali-kali untuk menunjukkan sebetulnya di situ ada apa sih. Kadang kita hanya melihat sepintas, begitu kita dalami, luar biasa. Begitu ada ini Watorik itu, ada orang meneliti di Cina itu, meneliti di angkasa, ternyata dia menemukan tuh ada suatu planet tertentu yang dia bintang, ada bintang ya istilahnya, yang itu bersuara kayak orang diketuk tok kayak gitu. Padahal ada sudah di Watorik itu ya, contoh seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kontemplasi, perenungan, tafakur kita, hati kita gunakan, mata kita melihat sana, pendengaran itu akan sampailah betapa ini adalah kekuasaan Allah tanpa batas, diperuntukkan untuk manusia untuk mengambil hikmah pembelajaran, untuk mengambil sarana-sarana untuk dijadikan sumber kehidupannya, dan seterusnya, sehingga betapa kita akan menumbuhkan rasa syukur. Disitulah keindahan-keindahan akan timbul tanpa batas, dimanapun, kapanpun, siapapun. Insya Allah begitu. Mari kita masuk ke dunia bahwa sapa sing ngikuti jalan lurus, di situ akan diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Sing nyata, gak etok-etokan, gak cuma teori. Seperti itu. Maka masuklah ke sana, rasakan betapa nikmatnya manakala kita begitu khusyuknya, begitu senangnya masuk ke alam dunia penuh tuntunan, yang di situ nyumber berbagai pembelajaran untuk kita, yang akhirnya akan memperkuat koridor keimanan kita. Akhirnya kita akan semakin konsisten, konitin, semakin qanaah. Kalau di dalam urusan semuanya, ternyata mata kita, hati kita itu bisa menikmati tanpa batas. Betapa kayanya kita, gratis, tis, hanya kita aktivasi untuk connect dengan kekuasaan Allah. Ngaten nggih. Ini waktunya sudah mepet. Ya Ustaz, mohon kesimpulan dan juga penekanannya. Baik, mitra Pasok FM yang dirahmati Allah, mari kita hidupkan hati kita, mata telinga kita untuk concern di dalam urusan kebenaran, karena itu akan membawa keimanan kita lebih kuat, akan membawa kepada kehidupan kita lebih berkah, lebih nikmat, lebih sukses, lebih bahagia, lebih hasanah dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas, demikian akhir jumpa kita di kajian manajemen Islam untuk hari ini. Mitra Pas, terima kasih untuk segala atensinya. Nah, akhirnya teruslah berbuat baik. Yakinlah setiap perbuatan akan kembali kepada kita sendiri.
Maka fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Ovi pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.